Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13, menanyakan perselingkuhan. Ada apa dengan Bang David? Tiba-tiba berubah bersikap sangat manis dan perhatian. Sepertinya karena kami sedang berada di rumah Mama. Dan benarlah, selama di sini aku seperti ratu di rumah ini. Bang David memperlakukan aku dengan sangat istimewa. Saat kami tengah menikmati sarapan pagi ini contohnya. Tiba-tiba saja tangannya terulur hanya untuk mengelus pucuk kepalaku. Saat ada kesempatan, tiba-tiba saja dia mencium pipiku. Kadang juga mencium pucuk kepalaku. Boleh tidak jika aku terbawa perasaan. Sejahat apapun dia padaku, lelaki itu tetaplah suamiku. Aku istrinya. Maka aku pun dengan senang hati menyiapkan makannya. Rasanya bahagia. Hilang sudah segala sikap dingin dan acuhnya dalam sehari ini. Walaupun aku sebenarnya sadar jika semua yang dilakukannya adalah sandiwara. Hanya agar tidak terlihat aneh oleh mamanya saja. Agar sang mama mengira bahwa pernikahan kami bahagia. Nyatanya miris. Namun, kenapa? Hatiku tahu dia berpura-pura. Tapi refleks tubuhku menikmati setiap sentuhan yang dia berikan. Ya Tuhan, serendah itukah diriku sejak menjadi istrinya? Siang ini kami duduk berdua di ranjang. Dia sibuk dengan laptopnya, sedangkan aku sibuk dengan ponsel. Ada beberapa pesan masuk dari teman kantor dan dari Pak Adrian. Hanya saja, aku tidak berminat membuka pesan mereka. Biarlah besok saja saat aku di rumah. Agar aku bisa leluasa berbalas pesan dengan mereka. Maka aku hanya melihat media sosial, mengupdate status, dan melihat-lihat beranda. Suara dering ponsel mengagetkanku. Aku menoleh asal suara. Ternyata sang pemilik benda pintar itu sedang tidak ada. Beberapa panggilan itu terdengar, membuatku penasaran. Dari siapa? Cabi calling. Dek, jantungku berpacu. Tangan ini bergetar meraih ponsel di nakas. Kemudian, entah kekuatan dari mana, aku menggeser ikon berwarna hijau. Abang, suaranya manja, mendayu mesra. Lelaki manapun yang mendengarnya pasti akan tergoda. Aku hanya diam mendengarkan. Bahkan sebisa mungkin aku menahan napas agar jelas mendengarkan suaranya. Abang, kok lama sih angkat teleponnya? Lagi sama kakak ya? Mataku melotot tak percaya. Siapa kakak yang dia maksud? Tapi benarkah aku tidak mengenali suara ini? Abang, besok kalau kesini lagi yang lama ya, biar kangennya terobati. Kemarin cepet banget loh. Dia menggoda suamiku. David suamiku. Ya Tuhan, apa yang telah terjadi? Alina, suaraku tak mampu ditahan lagi. Aku yakin itu suara Alina. Maaf salah sambung. Potongnya cepat. Detik berikutnya, panggilan terputus. Bang David kembali memasuki kamar. Aku menatapnya tak berkedip. Wajah rupawannya itulah yang membuat siapa saja dengan mudah takluk dalam rengkuhannya. Termasuk aku dan
dan adikku, Alina. Benarkah suara itu dia? Jika benar itu Alina, tega benar dia padaku. Apa yang selama ini mereka sembunyikan? Aku jadi ingat malam itu, saat Alina mendapatkan telepon dari seseorang bernama kontak DAS. Aku memejamkan mata, memikirkan kemungkinan yang terjadi. DAS. Apakah itu singkatan dari David Aryon Syahreza? Ya Tuhan, aku membekap mulut, menyadari kenyataan yang mungkin terjadi. Jadi, selama ini ada hubungan spesial antara DAS dan Cabi. Jadi, Cabi itu adalah Alina adikku, adik kandungku. Sudah sejauh mana hubungan mereka? Kamu kenapa? Suara Bang David memecahkan pemikiranku. Kepingan-kepingan puzzle yang aku rangkai seketika terpecah menjadi serpihan-serpihan. Aku menghela nafas panjang, mengatur kerja jantung yang nyatanya derunya tak bisa dikendalikan. Dia seperti akan keluar dari sarangnya. Dadaku juga terasa berdenyut nyeri. Aku menoleh, menatap ke arah mata elang yang hari ini terlihat begitu menghangatkan. Tatapan itu baru kali ini kudapatkan. Bagaimana dengan Cabinya? Apakah dia sering menatap dengan tatapan ini? Aku menggeleng, membuang pikiran-pikiran buruk yang terlintas di kepala. Lantas sekuat tenaga memberanikan diri menyuarakan isi hati. Tak mungkin selamanya kami akan begini. Sampai kapan hubungan yang rapuh ini akan bertahan? Bahkan semakin hari hidup terus berjalan dengan terus mengurangi usia. Aku tak sanggup jika harus bertahan dengan keadaan seperti ini sampai tua. Apa bedanya dengan hidup sendiri? Bang, aku merubah posisi, duduk lurus menghadapnya. Mau sampai kapan kita akan bertahan dengan hubungan ini? Tanyaku pelan, tapi tetap tegas. Aku yakin dia mendengar dengan jelas perkataanku. Tatapanku lurus, menyusup bola mata hitamnya. Apa maksudmu? Bang David masih berdiri. Wajahnya berubah. Aku menelan ludah demi membasahi kerongkongan yang kering. Bertekad hari ini semuanya harus jelas. Tadi Cabi menghubungimu. Aku yang mengangkatnya. Kata, "Berani sekali kamu, hah?" Bang David memutus perkataanku dengan nada tinggi, semakin menguatkan prasangkaku atasnya. Lantas, dia pun meraih ponsel di nakas. Tanpa berniat melanjutkan, dia berbalik. Lelaki itu, suamiku itu, mengabaikanku untuk kesekian kalinya. Sayangnya, kali ini aku tak ingin diabaikan. Tak lagi peduli jika ini adalah rumah mamanya. Tak peduli lagi jika akan didengar oleh siapapun yang berada di sini. Aku hanya ingin menuntaskan masalah ini. Hari ini. Titik. Aku segera berdiri, lalu melompat dari ranjang, mengejar lelaki itu yang hendak keluar kamar. Tidak kali ini, Bang.
Sekuat tenaga ku tarik lengannya, hingga tubuh kami berhadapan. Lelaki itu menggeram marah. Apapun yang akan kamu lakukan, maka lakukanlah. Aku tidak peduli. Tidak peduli. Cabi itu Alina kan, adik kandungku. Aku menunduk, dengan tangan tetap mencengkram lengannya. Bagaimanapun, kenyataan ini sungguh sangat menyakitkan. Sejujurnya, aku tak siap mendengar apapun mengenai hubungan mereka. Namun, aku juga tak mau menyakiti siapapun. Jika mereka saling mencintai dan saling menginginkan, maka bukankah lebih baik menyelesaikan urusan kami? Status hubungan kami masih sah sebagai suami istri. Apakah mereka bahkan melupakan itu? Atau mereka malah mengabaikannya? Jahat. Lelaki itu masih bergeming. Mulutnya masih tertutup rapat. Aku mendongak, menatap mata elangnya. Bang David sedang menunduk. Tatapan kami begitu dekat. Kulihat jelas ada aku dalam bola matanya. Dan aku yakin ada dia di bola mataku. Bang, tolong jawab. Mari kita selesaikan masalah ini. Jika abang dan adikku saling mencintai, maka mari putuskan dulu hubungan kita. Jangan menyakiti kami berdua, Bang. Luruh sudah air mataku. Diamnya lelaki itu kuartikan sebagai jawaban kebenaran atas semua tuduhanku padanya. Jadi, saat di pelaminan, saat Bang David memandang Alina dengan sorot dalam, itu karena rasa cintanya, bukan sebagai rasa seorang kakak. David, ayo ajak menantu mama jalan-jalan. Jangan kamu tahan dalam kamar terus dong. Mama tiba-tiba saja masuk, membuka pintu kamar. Kami berdua tentu saja salah tingkah. Cepat aku menghapus air mata. Rasaku yang ingin mama tahu tentang hubungan pernikahan kami lenyap entah kemana. Tinggal rasa ini pada mama yang sangat menyayangi aku. Menantu yang tak dianggap istri oleh anaknya. Mama bersambung.